Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adam Lestari Nugroho. Kali ini kita memasuki video part ketiga, yaitu mengenai rekonsiliasi fiskal PT MNF Pesona Indonesia dan pengisian lampiran 1 1771 di ISPT. Oke, yang pertama, untuk kali ini saya telah menyiapkan dalam bentuk Excel, yaitu rekonsiliasinya berupa koreksi positif negatif untuk fiskal dari komersial. Jadi, kalau koreksi positif itu, jika penghasilannya itu, jadi di sini ada dua macam, yaitu penghasilan dan beban. Oke, kalau penghasilan bertambah, itu di positif. Kalau beban itu berkurang, itu juga di positif. Sedangkan kalau di negatif itu penghasilan berkurang, dan beban itu bertambah. Oke, secara garis besarnya itu. Untuk kelanjutannya, yang dibahas di koreksi fiskal ini yaitu laporan keuangan untuk tahun berjalan secara akuntansi yang telah kita susun kemarin. Di sini, dari laporan keuangan ini langsung disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pajak yang menjadi perhitungan secara fiskal melalui koreksi yang tadi. Oke. Yang pertama, saya akan membahas mengenai di sini ada poin-poinnya. Dari data keuangan itu bisa dilihat di sini. Yang pertama, perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Oke, jadi gini. Di pajak itu harus semuanya itu real. Angka yang keluar dan angka yang masuk tuh harus angka-angka yang beneran terjadi. Tidak boleh adanya namanya pencadangan. Oke, di sini jadi caranya yang tadinya tuh returnya tuh sebesar 271. Nah, disesuaikan dengan fiskal itu sebesar 180. Nah, dari sini itu diambil selisihnya berapa. Karena ininya fiskalnya lebih kecil, jadi dimasukin bebannya berkurang menjadi dikoreksi positif sebesar 91 juta. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Oke, untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Nah, ini sama. Untuk terrealisasi tahun 2000 yang terrealisasi itu sebesar 230 juta. Caranya sama seperti tadi. Jadi di sini ada sebesar diskonnya itu sebesar 103 juta. Dan fiskalnya itu yang terjadi nyata itu 230 juta 904.000. Oke, setelah itu diselisih lagi karena ini bebannya bertambah. Jadi di sini langsung dikoreksinya negatif sebesar 127 juta 803.000. Oke, untuk yang nomor 3. 1 2 sudah beres. Sekarang nomor 3. Nomor 3 di sini menjelaskan untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Kombil dengan tabel perbandingan antara harga pasar dengan harga perolehan sebagai berikut. Oke, Kombil ini itu metode akuntansi mencari harga termurah dari harga perolehan dan harga pasar. Makanya yang tercatat pada komersial itu yang seharga pasar. Karena di pajak itu harus harga yang real, harga yang terjadi yang dikeluarkan dari pihak perusahaannya, jadi menggunakan harga perolehan. Nah, ini kita sesuaikan lagi di sini. Oke, untuk persediaan awal. Di sini sebesar 17 miliar 750 juta. Oke, karena yang realnya itu 18 miliar, langsung dikurangkan sebesar ini 1141. Oke, setelah dikurangkan, langsung ini jadinya koreksinya di negatif karena bebannya bertambah. Oke, untuk selanjutnya itu persediaan akhir. Sama seperti tadi, dikurangkan hasilnya 750 juta. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagang diimpor dari luar negeri. Itu nggak usah dikoreksi, nggak apa-apa karena tidak mengaruh dengan rekonsiliasi fiskalnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu nomor 5. Dalam biaya gaji,
Dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 ini ditanggung. Kalau ditanggung itu, saya scroll dulu sebentar. Oke, di sini ya. Kita lanjut ke bagian 2 sebelah sini, yaitu mengenai biaya gaji. Di sini kalau sebesar yang ditanggung sebesar 29.500.000, lemburnya 80.310.000, dan tunjangan makan siangnya 34 juta, dan bonus yang dicadangkan. Oke. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari PPh dulu. Untuk PPh 21, kalau ditanggung perusahaan itu tidak boleh menjadi beban, karena itu berbentuk natura untuk menambah pendapatan dari karyawannya agar tidak berpajak. Nah, itu jadi tidak boleh. Jadi langsung dikoreksi aja. Oke, untuk biaya lembur itu boleh. Itu sebesar yang tadi 80 juta boleh, jadi nggak apa-apa. Tunjangan makan siang juga boleh. Oke, untuk yang selanjutnya yang nggak boleh itu di biaya bonus kalau untuk tahun berjalan itu boleh, tapi karena ini untuk dicadangkan untuk tahun berikutnya, jadi ini sebesar 120 juta juga dikoreksi. Jadi dari yang hasil PPh dan bonus itu ditambah menjadi 149, jadi 1,6 miliar dikurang 149, jadi hasilnya ini. Oke, itu udah selesai biaya gaji. Untuk selanjutnya yaitu biaya transport dan perjalanan dinas. Biaya ini terdapat pembelian tiket, uang saku 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, ini juga nggak boleh. Sesuai dengan peraturan pajak di pasal 9 ayat 1 huruf I, itu untuk keperluan pribadi itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan keperluan perusahaannya. Jadi dari total biaya transportasi dan perjalanan itu sekitar 380. Nah, untuk kepentingan pribadinya itu nggak boleh. Jadi dikurangin 161. Jadi hasilnya 197. Oke, untuk selanjutnya nomor 7 ini mengenai biaya sewa. Saya scroll dulu. Oke, untuk selanjutnya ini mengenai biaya sewa. Biaya sewa ini di sini terdapat ini ya, keterangan dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya itu sewa mes untuk karyawan. Oke, kita akan bahas satu-satu lagi. Nah, ini sesuai dengan tahun pajaknya tahun 2018. Jadi dari 3 tahun itu hanya boleh yang dikenakan beban itu 1 tahun. Jadi dari 72 juta itu dibagi 3. Nah, yang tidak boleh itu sebesar 48 juta. Dan yang komputer itu 30 juta itu boleh. Boleh jadi pengurang. Boleh jadi beban kan. Dan untuk yang mes karyawan ini juga nggak boleh. Karena mes karyawan itu berbentuk natura. Jadi nggak wajib tapi diberikan, jadi nggak boleh membuat biaya. Oke, dari hasil itu langsung dari 48 juta ini ditambah 142 juta ini langsung menjadi 190. Dari 244 dikurangi ini menjadi 54 juta aja. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai biaya perawatan dan perbaikan. Di sini terdapat di nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta. Itu per bulan. Dari bulan Juni. Oke, terus selanjutnya biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan. Dan sisanya mulai biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Oke, untuk kita bahas yang kali ini, jadi saya akan membahas mengenai ini sedan kantor dulu. Sedan kantor itu kan tadi sebesar 3 juta, tapi dari Juni. Kalau sampai Desember itu menjadi 21 juta, dikali aja. Dikali bulannya. Nah, kalau untuk sedan kantor ini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dari ini
nomor KOP 220 PJ 2002. Nah, itu nggak boleh semuanya dibebankan karena itu berbentuk mobil sedan bukan mobil operasional. Tapi boleh 50%. Jadi dari 21 juta itu diambil 50%-nya yang boleh aja itu sebesar 10.500.000. Nah, untuk yang kebersihannya itu boleh total. Dan mes sama rumah pimpinan itu nggak boleh total sesuai dengan tadi. Bisa kemungkinan bentuk natura, bisa kemungkinan bentuk pribadi. Nah, jadi itu nggak boleh. Yang boleh itu jadi kalau nggak boleh itu langsung dijumlahin aja 10.500.000 ditambah 31 juta langsung menjadi 42. Nah, 42 itu dari 57 dikurang 42 jatuhnya hasilnya itu 15.300.000. Oke, untuk biaya perawatan dan perbaikan itu kayak gitu aja. Untuk selanjutnya itu biaya audit itu aman karena berhubungan dengan usaha. Untuk selanjutnya itu biaya iklan. Biaya iklan di sini, oke, selanjutnya biaya iklan. Biaya iklan dan biaya promosi dibuatkan daftar nominatifnya. Hanya sebesar 290. Nah, ini juga salah seperti tadi. Jadi, kalau di pajak itu, biaya iklan dan biaya promosi itu harus ada daftar nominatif. Daftar nominatif itu daftar nama penerima atau pemakai iklan tersebut. Nah, yang ada itu hanya 290 juta. Jadi, yang boleh itu 290 juta. Karena di sini diisikan pada sebelumnya itu yang komersial itu 300 juta, sedangkan yang ada daftarnya itu 290 juta. Jadi 290 juta ini ditaruh di fiskal dulu. Nah, selisih dari 300 sama 290 itu kan 10 juta. Langsung ditaruh di pengurangnya. Di sini di positif. Jadi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke nomor 10. Di nomor 10 ini mengenai biaya pajak dan retribusi. Oke, di sini ada beberapa pembahasan mengenai PBB MES, PBB pabrik, SKPKB PPh Badan, dan STP denda. Oke, di sini saya akan membahas dari MES dulu. Karena dari paling awal. Jadi di ini dikenain pajak PBB untuk MES karyawan yang tadi yang tidak boleh. Nah, dari penjelasan yang tadi itu kan nggak boleh untuk dibiayakan, apalagi PBB-nya pasti itu udah otomatis nggak boleh juga. Jadi 450 itu dikoreksi positif. Oke, selesai. Oke. Untuk PBB pabrik itu boleh karena berhubungan dengan kegiatan usahanya. Oke, untuk selanjutnya yaitu SKPKB PPh Badan. Nah, di sini ada tulisannya itu SKPKB PPh Badan sebesar 18.900.000 ini. Nah, itu kan dia enggak gini. Kalau di pajak itu untuk denda pajak, untuk sanksi pajak itu nggak bisa dikenakan menjadi pengurang. Nah, jadi yang namanya surat keterangan, surat ketetapan itu nggak bisa menjadi pengurang pajak karena itu dari kelalaian WP tersebut. Nah, di sini jadi langsung dikoreksi dua-duanya, SKPKB dikoreksi, STP juga dikoreksi. Nah, STP itu surat ketetapan pajak mengenai denda. Kalau SKP itu KB itu kurang bayar. Jadi dikoreksi 18.900.000, 1.640.000 sama 450.000. Itu dijumlah semua, hasilnya itu 20.990 ini. Nah, dari biaya pajak yang total itu sebesar 96.750.000. Nah, itu langsung dikurangin sama 20 tadi yang nggak boleh, langsung ya. Jadi biaya pajak yang boleh itu sebesar ini 75.759.600. Oke, untuk yang selanjutnya mengenai biaya listrik, air, dan telepon. Oke, di sini ada nih di nomor 11 untuk keterangan-keterangan dari biaya listrik tadi. Oke, saya akan bahas lagi mengenai ini biaya listrik, telepon, dan biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar ini. Ini 18.252 untuk direksi.
telepon kantornya 25.980 dan sisanya itu nggak ada bukti pembayaran. Oke, jadi gini. Seperti yang tadi, yang sedan, itu peraturannya sama, KEP 220 juga, yang tahun 2002. Oke? Nah, jadi yang boleh itu sebesar 50% dari total pembayaran untuk pasca bayar direksinya. Nah, ini di sini ditulis 18 juta, langsung dibagi 2 aja. Karena yang boleh itu 9 juta, yang nggak boleh 9 juta juga. Jadi 15 setengahnya itu 9.126. Yang telepon kantor itu karena untuk kepentingan perusahaan secara total untuk kantor itu boleh. Itu 25 juta. Oke, yang nggak boleh itu yang nggak ada buktinya. Yang nggak ada buktinya kan sisanya yang tadi. Nah, di sini ada total pembayarannya itu 57.750. Yang buat direksi 18, yang buat telepon kantor itu berarti itu ditambah, langsung dikurang sama 57 dikurang yang itu. Nah, ketemunya tuh 13.548. Itu sisanya. Sisanya nggak ada bukti. Kalau nggak ada bukti dikoreksi juga. Itu nggak boleh dikurangkan. Nah, dari yang nggak boleh itu yang nggak ada buktinya ditambah sama setengahnya yang direksi, totalnya tuh 22 ditotalin. Nah, jadi dari sini dikurang 22 ketemunya 35 gitu deh. Oke, biaya administrasi bank aman. Langsung ke biaya lainnya. Nah, di sini biaya lainnya terdapat beberapa keterangan. Beberapa keterangannya itu di sini terdapat biaya sumbangan kebakaran di Tambora sebesar 25 juta dan biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh itu 45 juta serta pengeluaran lainnya yang tidak ada bukti pendukungnya itu sebesar 22 juta. Oke, dari 3 penjelasan itu yang boleh itu hanya pengembangan dan penelitian yang di Aceh yang dilakukan di Indonesia. Nah, itu boleh. Boleh sebagai pengurang karena itu berhubungan dengan kegiatan usahanya. Nah, yang nggak boleh itu kebakaran. Kebakaran di sini saya tulis penjelasannya itu tidak sesuai dengan pasal 9. Di pasal 9 itu di pasal 6. Di pasal 6 itu nggak ada keterangannya. Nggak sesuai. Harusnya sesuai dengan di situ. Nah, jadi 25 itu dikoreksi semua, nggak boleh jadi pengurang pajak. Jadi langsung dikoreksi 25 jutanya. Langsung yang nggak ada bukti yang jelas gitu sebesar 22 juta. Jadi itu ditambah. Ditambah 25 tambah 22. Itu hasilnya 47. Nah, dari 47 itu langsung dari 117 dikurang 47 juta, hasilnya 70 juta. Oke. Untuk selanjutnya itu jumlahnya yang tadi. Jumlah biaya usahanya itu sebesar yang sebelum dikoreksi itu 3751.250. Itu sebelum dikoreksi. Nah, setelah kita lakukan koreksi tadi, itu sebesar 3.107.1.350.600 rupiah. Oke, jadi laba neto usahanya juga berubah. Lebih naik, labanya lebih tinggi karena bebannya berkurang. Oke. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas mengenai penghasilan dari luar usahanya dari PT ini. Oke, penghasilan yang pertama itu bunga deposito. Bunga deposito, di sini ada tiga macam penghasilan, bunga deposito, dividen sama laba selisih kurs. Nah, bunga deposito ini telah dikenai pajak untuk penghasilan itu secara final. Jadi penghasilan ini nggak boleh ditambah menambah penghasilan normal karena dia udah dipotong pajak. Jadi nggak ada sangkut pautnya untuk perhitungan pajak secara normal nantinya karena udah dibayar secara final. Nah, kalau bayar pajak secara final itu bayar hanya sekali kena tarif, habis itu nggak bayar lagi. Nah, itu pajak final. Nah, oke, di sini ada bunga deposito itu dikenakan secara final. Nah, dividen dari Thailand ini karena dia kepemilikannya 30%, jadi nggak apa-apa, nggak usah langsung nggak dihitung, nggak ada perhitungannya lagi, langsung dikoreksi aja karena final juga dividen final itu langsung nggak ada penghasilannya, langsung dari
ada, langsung dikoreksi negatif, langsung hilang. Oke, untuk selanjutnya itu laba selisih kurs. Laba selisih kurs ini di sini langsung masuk aja karena udah sesuai, di sini dijelaskan sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Jadi di sini udah perhitungan dari akuntansi udah benar, di pajak diakui juga, dikenakan pajak, jadi langsung dimasukin aja. Oke. Untuk bebannya, di sini juga terdapat beban dari luar usaha. Oke, di sini terdapat bebannya. Bebannya itu biaya bunga sebesar 2 miliar 550 juta, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan itu sebesar ini 28 miliar ini. Nah, langsung di sini saya telah melakukan perhitungan sendiri dari ketiga angka ini. Nah, itu jadi kalau misalnya itu biaya rata-rata itu nanti ada perhitungannya. Nah, perhitungannya itu menghasilkan koreksi positif dari biayanya. Jadi biayanya itu dikoreksi positif itu sebesar 280 juta. 90.661 itu langsung dikoreksi dari 2,5 miliar menjadi 269.903.339. Oke, dan hasil perhitungan akhirnya di sini yang jumlahnya itu ini langsung gini aja, neto komersial. Jadi neto komersialnya itu secara komersial, secara akuntansi aja itu menghasilkan 8 miliar 66 juta 739.339 ribu. Nah, setelah kita melakukan koreksi fiskal yang tadi, nah di koreksi fiskal yang tadi itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kan dari hasil-hasil itu langsung ke jumlah disesuaikan itu menjadi 7.793.147.061 rupiah. Oke, nah di sini sudah selesai dari koreksi fiskal untuk perusahaan ini. Nah, di sini saya menuliskan juga dasar-dasar hukumnya dari penjelasan saya tadi. Nih, di sini saya jelaskan. Nah, di sini saya ada sedikit mendapatkan kode koreksi. Kode koreksi jadi nanti di dalam SPT itu di halaman 2 itu ada ketentuannya. Jadi nggak dalam itu ada kategori-kategori lagi. Nah, saya sudah kategorikan sesuai dengan SPT yang nanti akan kita buatkan. Di sini ada 5B, 5I itu nanti ada penjelasannya, saya bacakan. Di sini ada 5F juga. Oke, 5A, 5K di sini, 5H, 5L, halaman 1. Nah, di sini sudah jelas ada semua. Nah, dari yang tadi telah saya hitung kembali, digabungin untuk pengisian SPT berikutnya. Jadi kode koreksinya ini yang terdapat di nantinya itu ada namanya 5A, 5B, 5E, 5F, 5H, 5K, dan 5L. Oke, untuk ke depannya, untuk perhitungan ininya, selanjutnya, ini secara koreksi fiskal dari Excel saya udah selesai, saya jelaskan. Lah kita langsung melanjutkan ke SPT-nya. SPT-nya udah saya buka tadi. Oke, saya langsung buka aja ya. Di sini, ini PT MNF, oke, aman. SPT-nya di sini, SPT terus lampirannya yang saya jelaskan tadi itu lampiran 1. Nah, ini secara SPT-nya yang kita laporin. Jadi saya bagi dua layarnya dengan Excel. Oke. Nah, di sini. Jadi gini. Ini SPT saya. SPT untuk perusahaan ini maksudnya. Yang tadi saya bilang ada halaman 1, halaman 2 nih, halaman 2 yang nomor 5 tadi. Ini untuk koreksi positif, sama ini untuk koreksi negatifnya. Oke, untuk yang pertama di sini, saya akan menjelaskan mengenai halaman 1 dulu. Untuk halaman 1 di sini
ada yang harus kita isikan, yaitu peredaran usaha secara komersial nih, secara komersial. Bisa dilihat secara komersial itu ada di atas, di Excel saya, sebelah kiri. Ini, sebesar 46 miliar ini saya isikan. 6, 617, 989, 000. Oke, di sini sebesar 46 miliar. Ini sudah keisikan semua otomatis. Oke, nah di sini ada lagi yang harus diisi, yaitu penghasilan dari luar usaha. Nah, dari luar usaha itu yang sebesar tadi, yang tiga macam tadi. Penghasilan dari luar usaha, itu harus ditotalin juga. Nih, yang ini. Penghasilan dari ini. Oh, iya ini, benar. Ini kalau di total, sebentar saya totalin dulu. Dari 120 tadi, 120 juta ditambah 650 juta ditambah 1.250 juta. Oke, hasilnya itu 2 miliar 20 juta. 2 miliar 20 juta. Oke, di sini sama, ini 530 kayak yang tadi, ini secara komersial ya. Ini sama. Nah, ini nggak bisa diisi dari luar negeri, harus diisi kalau mau diisi di 7A. Nanti ada. Nah, di sini yang penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini PPh final yang saya jelasin tadi, yang ada dua. Ada dua macam, ada dua penghasilan. Nah, kalau di total itu sebesar ini nih, yang bunga deposito sama dividen itu sebesar 770 juta. Oke, di sini udah benar ya. 770 juta. Oke, untuk selanjutnya, kalau udah keisi semua begini, langsung ke halaman 2 aja. Oke, di halaman 2 ini yang tadi saya bilang yang nomor 5 itu apa sih? Nah, ini. Jadi di sini ada penjelasannya nomor 5 dari 5A sampai 5M. Nah, saya sudah kategorikan tadi, kita tinggal mengisikannya aja. Saya bantu isi ya, saya ambil dari sini ya. Oke, 5A ya. 5A dulu. 5A di sini. Saya bantu isikan. 345 026 3. Oke, di sini dan nomor ini selesai. Nah, untuk yang 5B-nya, di sini karena ada positif dan negatif juga, jadi harus dikurangin dulu. Nah, karena di sini positifnya tuh lebih gede, jadi koreksi positif. Dari 211 juta itu, dikurang 127 itu, nah yang ditulis itu yang 83 ini, itu ditulis di sini yang selisihnya karena masih positif. Jadi 83 197 000. Oke. Di 83 juta udah tertulis. Selanjutnya itu 5E. Jangan sampai salah pengisian. Di sini 5E. CDE. Di sini ada harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan itu sebesar 25 juta. Itu 5E. 25 juta ini saya isikan. Oke. Untuk selanjutnya 5F. 5F itu pajak penghasilan. Langsung saya isikan ya. 29.500.000. Kelebihan 1. Oke. Selanjutnya 5H. 5H itu mengenai sanksi administrasi. Ini 5H. 5H. Ini sanksi administrasi. Itu sebesar 20 juta 540. Iya, 40 400. Oke, untuk selanjutnya biaya yang ditangguhkan ini 5K. 5K di sini 48 juta ya, sama ada juga 48.
Maaf kebanyakan. Oke. Oke, untuk yang sini, yang terakhir ya, 5L. Nah, 5L ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dari selisih itu ternyata yang lebih condong itu banyak ke koreksi negatifnya. Jadi 5L ini dikosongin langsung hasilnya itu kan 54 ini. Nah, 54 ini diisikan di sini ya. Sebesar 54.855.339. Oke, sini udah sudah sesuai semua. Oke, di sini terdapat sudah sesuai 54 juta. Yang tadi pengisiannya udah semua. Sini udah lengkap. Sini juga. Dan hasil akhirnya itu neto fiskalnya itu 7.077.93147.061. Di sini juga sama neto fiskalnya. Ini kan neto komersial untuk yang kiri, neto fiskalnya yang kanan. Nah, neto fiskalnya sama hasilnya. Kalau udah sama gini, langsung disimpan aja. Ting. Oke, selesai. Nah, kalau udah selesai begini, udah disimpan juga, langsung ditutup aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah disimpan gini, berarti untuk sesi ketiga ini saya sudah menyelesaikannya dengan benar. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.